Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hai anak-anakku semuanya, bagaimana kabarnya hari ini? Alhamdulillah, luar biasa, tetap semangat, Allahu Akbar. Baik, untuk pertemuan hari ini ya, berjumpa lagi dengan Pak Reski ya. Nah, untuk kali ini kita belajar PPKN ya, nanti materinya apa, ya nanti kita simak bareng-bareng ya. Baik, untuk yang pertama anak-anakku semuanya, harapannya kita semuanya dalam keadaan yang sehat ya, tetap mematuhi protokol kesehatan ya, atau yang biasa disebut dengan 3M ya, memakai masker, mencuci tangan, dan menjaga jarak. Oke, langsung saja kita ke materinya anak-anakku semuanya. Untuk pertemuan hari ini Bapak akan melanjutkan materi dari pekan lalu ya. Pekan lalu kita sudah belajar terkait dengan makna sila 1 sampai dengan sila ketiga. Nah, untuk sekarang Bapak akan melanjutkan materinya makna dari sila keempat dan kelima dalam Pancasila. Nah, kira-kira maknanya apa aja sih yang terkandung dalam sila keempat dan kelima ini? Yuk, kita simak bareng-bareng ya. Baik, untuk selanjutnya Bapak akan mereview kembali ya materi-materi yang sudah disampaikan pekan yang lalu ya. Pekan yang lalu kita sudah membahas terkait sila pertama sampai dengan sila ketiga. Dan yang saat ini akan kita bahas yaitu sila keempat dan sila kelima ya. Perlu kalian tahu ya bahwa sila-sila dalam Pancasila itu tidak bisa dipisahkan satu sama lain ya, karena kelimanya ini mempunyai hubungan dan juga tidak dapat dipisahkan karena saling mempengaruhi seperti itu. Oke, kita langsung saja masuk ke bahasannya untuk sila keempat ya di sini. Ya, makna sila kerakyatan yang dipimpin oleh hikmat, kebijaksanaan dalam permusyawaratan perwakilan. Apa aja ya kira-kira maknanya? Yuk kita simak bareng-bareng. Oke, yang pertama adalah mengutamakan kepentingan negara dan juga masyarakat. Ya, jadi kita sebagai warga negara yang baik, kita harus bisa menempatkan kepentingan umum ya di atas kepentingan pribadi ya. Kita tidak boleh menjadi manusia yang individual atau egois ya. Ketika negara butuh bantuan kita ya, mungkin dalam keadaan yang genting seperti itu, mendapatkan ancaman dari negara-negara luar seperti itu, kita harus siap ya untuk membantu ya di atas kepentingan pribadi kita ya. Jadi kita menempatkannya kepentingan negara dan masyarakat itu yang nomor satu seperti itu. Ketika negara butuh bantuan, kita harus siap dan siap support ya, seperti itu. Kemudian ketika bermusyawarah ya, kita harus bisa mengambil keputusan secara mufakat ya. Contoh ketika kalian ya di kelas, misal mau ada pemilihan dari ketua kelas dan juga pengurus kelas. Ya, itu kan ada ketua, ya ada sekretaris, ada bendahara, dan juga seksi yang lainnya. Dan semuanya harus dimusyawarahkan ya ketika mengambil suatu keputusan. Tidak bisa dilakukan secara individu atau dilakukan secara sendiri ya. Harus dilakukan secara bersama-sama kayak gitu. Nah, selanjutnya adalah menyampaikan pendapat dengan santun. Nah, ini merupakan salah satu cara ketika kita akan misal berdiskusi atau bermusyawarah ya. Kita memang punya hak untuk menyampaikan pendapat, tapi ingat harus disampaikan dengan santun agar tidak melukai hati dari masing-masing anggota yang bermusyawarah atau anggota rapat ya. Kita harus bisa saling menghargai satu sama lainnya. Kemudian tidak memaksakan kehendak kepada orang lain ya. Kita harus benar-benar bisa menjaga perasaan ya. Dalam hal ini apa yang kita sampaikan harus benar-benar hati-hati. Ketika pendapat kita tidak diterima oleh forum ya atau anggota yang lain, ya kita harus menerimanya dengan lapang dada seperti itu. Oke, kita lanjut ke makna sila keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia ya.
Nah, di sini makna yang pertama adalah kita harus bisa menempatkan ya berperilaku adil ya. Berperilaku adil di sini ya Pak Resi contohkan ketika misal dalam suatu persidangan ya. Di sini ada seorang terdakwa yang dinyatakan bersalah ya. Kemudian masuk ke dalam persidangan. Nah, hakim dan juga anggota yang lainnya di sini harus bisa berperilaku adil. Ya, adil di sini ketika dalam memutus suatu perkara. Ya, misal yang terdakwa atau yang bersalah ini dia dari pejabat atau dari orang kaya. Nah, hukum harus ditegakkan seadil-adilnya. Jadi tidak pandang bulu ya. Karena dia mungkin orang yang punya jabatan, orang kaya, kemudian hukumannya diperingan atau bahkan dibebaskan. Nah, itu suatu hal yang salah ya. Begitupun juga sebaliknya. Jadi, hukum harus ditegakkan seadil-adilnya. Contohnya seperti itu. Terus kemudian makna dari sila kelima selanjutnya adalah kita kalau diwajibkan ya tidak berperilaku boros. Ya, dalam hal ini tidak konsumtif ya. Ada barang baru ya kita langsung beli ya. Jadi kita harus memang bisa mengendalikan keinginan kita, mana yang keinginan, mana yang kebutuhan, harus benar-benar disesuaikan seperti itu. Jadi kalau kalian punya uang ya, misal dikasih sama orang tua uang saku, kalau bisa jangan dibelanjakan semuanya ya, tapi ada yang kalian save ya, ada yang kalian simpan buat tabung ya, siapa tahu nanti memang kalian butuh gitu, seperti itu ya. Kita biasakan dari sekarang tidak berperilaku boros, tapi harus bisa menabung ya. Ini pengamalan sila kelima loh ya. Oke, yang selanjutnya adalah bekerja keras ya. Contohnya di sini kewajiban kalian sebagai seorang pelajar ya atau seorang siswa, kita harus nantiasa bisa belajar atau bekerja keras di sini ya. Kalian mengerjakan tugas ya, kemudian mengikuti pembelajaran secara daring ya untuk sekarang ini. Kalian kan sudah bekerja keras ya, harapannya mendapatkan hasil yang bagus juga ya, seperti itu. Jadi apapun yang kalian lakukan ya, insya Allah kerja keras kalian ya nantinya akan menjadi ladang pahala juga ya untuk kalian, karena kalian sudah berusaha, sudah bekerja keras untuk menuntut ilmu, seperti itu. Kemudian yang selanjutnya adalah menghargai karya orang lain ya. Ketika ada orang lain yang menghasilkan suatu karya ya, kita harus hargai itu ya, kita apresiasi seperti itu. Jangan malah mengejeknya ya atau merendahkan seperti itu, tapi kita kasih apresiasi, kita hargai karya orang lain ya, seperti itu. Kemudian ini yang terakhir ya, mengapa nilai-nilai Pancasila itu harus diamalkan ya atau diterapkan dalam kehidupan sehari-hari. Nah, di sini ya jawabannya karena Pancasila merupakan dasar negara kita ya. Kemudian pandangan hidup bangsa dan juga pedoman bagi masyarakat serta pemerintah dalam menjalankan atau menyelenggarakan kehidupan berbangsa dan bernegara ya. Oleh karena itu, dalam kehidupan sehari-hari dalam perilaku kita ya harus bertindak dan berperilaku mencerminkan nilai-nilai luhur Pancasila, seperti itu ya. Baik, sampai di sini harapannya kalian sudah mengetahui makna dari sila keempat dan juga sila kelima. Baik, mungkin itu saja yang bisa Pak sampaikan untuk pertemuan hari ini ya. Semoga bermanfaat dan juga kalian bisa memahami materinya dengan baik. Mungkin itu aja yang bisa Pak sampaikan ya. Terima kasih. Pak akhiri. Billahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.